Di kaki sebuah bukit sunyi, seorang petani menemukan sebutir telur besar tergeletak sendirian di rerumputan basah. Ia melihat tebing tinggi di kejauhan tempat elang bersarang, tetapi mustahil baginya memanjat dan mengembalikannya. Ia khawatir telur itu akan hilang atau dimakan hewan liar, maka ia membawanya pulang dan menaruhnya di kandang ayam, berharap induk ayam mau mengeraminya. Hari-hari berlalu, dan telur itu menetas. Seekor anak elang muncul di tengah kawanan anak ayam. Sejak hari pertama, ia tumbuh seperti apa yang dilihatnya, mematuk tanah, mengejar serangga kecil, bersembunyi ketika bayangan besar melintas. Ia bermain, bersahabat, dan merasa menjadi bagian dari dunia kecil itu. Namun semakin ia tumbuh, semakin jelas perbedaan dalam dirinya. Sayapnya lebih lebar, paruhnya lebih kokoh, dan naluri dalam matanya tampak mencari sesuatu yang tak ditemukan di tanah. Meski ia mencoba mengikuti kebiasaan ayam lainnya, ada dorongan tak tertahankan dalam dirinya untuk menatap langit lebih lama daripada tanah. Ketika anak-anak ayam berlarian gembira mengejar serpihan makanan, ia sering berhenti, bertanya dalam hati mengapa langkah-langkah kecil di tanah terasa begitu terbatas. Ia melihat bukit dan awan, dan dadanya bergetar tanpa alasan yang ia pahami. Ia belajar menahan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia memang bagian dari kandang itu, namun perasaan asing itu tidak pernah hilang. Musim berganti. Tubuhnya membesar lebih cepat dibandingkan ayam lainnya. Ia mulai merasa berat jika memaksa berjalan seperti mereka. Kandang yang dahulu terasa cukup, kini tampak sempit. Ia melihat elang-elang terbang melintasi langit, bergerak bebas, dan entah mengapa dadanya terasa hangat, seolah mengenali sesuatu yang pernah hilang dari hidupnya. Pada suatu pagi yang hening, ia mulai mengepakkan sayap lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan untuk bermain, melainkan untuk memahami dirinya sendiri. Angin mengangkat tubuhnya sedikit, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak saat itu ia terus mencoba, lebih tinggi, lebih jauh. Hingga pada hari tertentu ia melewati batas kandang yang selama ini menahannya. Ia terbang, awalnya ragu dan goyah, lalu semakin mantap. Semakin tinggi ia naik, semakin ia merasakan ruang yang tak terbatas. Ia melihat ladang, bukit, sungai, dan dunia yang lebih besar daripada kandang tempat ia dibesarkan. Di ketinggian itu, ia menemukan kawanan elang lain melayang megah di angin. Saat bergabung di antara mereka, sesuatu dalam dirinya seperti runtuh dan terbangun sekaligus. Ia bukan makhluk tanah seperti yang selama ini ia kira. Ia adalah makhluk langit, lahir untuk melayang, menjelajah, dan melihat lebih jauh dari batas yang diberikan padanya. Seringkali kita tumbuh di lingkungan yang tidak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Kita belajar meniru, menyesuaikan diri, bahkan mengecilkan potensi agar diterima. Kadang kita juga bertemu dengan teman-teman yang baik, namun tidak selaras dengan perjalanan jiwa kita. Mereka berjalan di tanah dengan gembira, sementara hati kita diam-diam merindukan langit. Bukan karena mereka salah, dan bukan pula karena kita lebih baik, hanya karena tujuan kita berbeda. Ketika kita akhirnya berani mengepakkan sayap, melepaskan batas keyakinan sempit, dan mengambil langkah keluar dari kandang yang nyaman, kita menemukan bahwa selama ini kita bukan tidak mampu. Kita hanya belum berada di tempat yang benar, di antara jiwa yang selaras dengan panggilan kita. Setiap jiwa punya langitnya, punya kawanan yang sefrekuensi, dan punya ruang tumbuh yang menunggu ditempati. Perjalanan hidup mengajarkan bahwa tidak semua teman ditakdirkan ikut terbang. Ada yang tinggal di tanah, ada yang bertahan di kandang. Maka kita harus berani melepaskan yang tidak sefrekuensi dan menemukan kawanan baru yang mampu terbang bersama, hingga mencapai ketinggian tempat kita seharusnya berada.